garis tipis kehidupan dan kematian 2. Aum. Aduh. Titik. Saat auman roh raksasa yang mengguncang bumi terdengar, seluruh pegunungan Molian juga mengeluarkan gelombang auman monster pada saat ini. Suaranya tidak ada habisnya, dan setiap orang yang mendengarnya merasa ketakutan. Jauh di dalam teratai hitam, banyak binatang iblis mendengar raungan marah dari roh mang raksasa. Pada saat ini, mereka tampak menjadi gila. Mereka berlarian di hutan lebat dengan gila. Ketika mereka melihat para prajurit, mereka membunuh mereka tanpa syarat. Tiba-tiba, pegunungan Molian berada dalam kekacauan. Sejumlah besar monster dan binatang buas merajalela, mengepung dan menindas pejuang manusia dengan gila-gilaan. Arah Sekte Tianji. Sekte Tianji, di dalam gedung istana, seorang lelaki tua berseragam tao putih duduk bersila, matanya sedikit tertutup, aura energi spiritual melingkari tubuhnya, wajahnya tenang dan mengintimidasi. Tiba-tiba, lelaki tua itu membuka matanya, dan dia muncul di luar istana dalam sekejap. Seragam tao putih yang dikenakan oleh lelaki tua itu dengan jelas diukir dengan tanda tetua ketujuh dari sekte dalam sekte Tianji di sudut pakaiannya. Lelaki tua ini adalah tetua ketujuh dari sekte dalam sekte Tianji. Sekte Tianji. Budidayanya mencapai puncak alam tao sejati, dan dia sangat kuat. Suara mangroh raksasa tingkat atas tingkat kelima. Tetua ketujuh sedikit mengernyit. Monster tingkat atas tingkat kelima sudah dianggap sebagai monster tingkat tinggi di pegunungan Molian, dan monster seperti ini umumnya adalah kehendakian. Tidak muncul di luar pegunungan Molian. Tetapi pada saat ini, terlihat jelas bahwa roh mang raksasa ini tidak terlalu jauh dari sekte Tianji. Sebelum tetua ketujuh mengetahui situasinya, ekspresinya tiba-tiba mengembun dan dia melihat ke arah pegunungan Molian dengan ekspresi terkejut. Ini, kekuatan pedang. Tetua ketujuh tampak bersemangat. Prajurit yang bisa menguasai kekuatan pedang adalah jenius unik yang jarang terlihat dalam satu abad. Jenius seperti ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan sekte lain. Tidak ada keraguan tentang pentingnya seorang jenius yang tiada taranya bagi sebuah sekte. Namun, siapa yang mengeluarkan kekuatan pedang ini? Bagaimana budidayanya? Apakah itu seniman bela diri biasa atau murid sekte tersebut? Tetua ketujuh merenung sejenak, dan energi sebenarnya di tubuhnya tiba-tiba berkibar. Seluruh tubuhnya tampak seperti hantu dalam sekejap. Dia menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di kehampaan ribuan meter jauhnya. Orang kuat di alam dao sejati dapat menggunakan energi sejati di tubuhnya untuk membuat seorang pejuang berdiri di udara. Namun, dalam sekejap mata, sosok tetua ketujuh menghilang sepenuhnya dan menghilang ke pegunungan Molian yang luas. Hoar. Tempat di mana Lin Chen dan mereka berempat terkena pedang 80% milik Lin Chen. Kekuatan kepala Ling Mang raksasa segera rusak parah akibat pukulan tersebut, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari lubang darah di kepalanya, membentuk aliran darah yang membasahi kepala dan tubuh Ling Mang raksasa, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Di sisi lain, setelah pukulan dari Ju Ling Mang, Lin Chen tidak tahan lagi, tubuhnya tiba-tiba meledak ke belakang, pada saat yang sama, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan wajahnya pucat pasi. Dari kertas putih. Mang roh raksasa ini adalah monster tingkat 5 tingkat atas. Bahkan jika Lin Chen menggunakan kekuatan pedangnya, dia hanya bisa melukai roh mang raksasa, tetapi tidak bisa sepenuhnya membunuhnya. Tetapi pada saat yang sama, aliran kabut hitam mengalir deras ke tubuh Lin Chen saat Lin Chen dan Giant Ling Mang bertarung keras. Bas-bas. Tripod kecil mengeluarkan getaran bas-bas lagi. Sama seperti beberapa kali sebelumnya, Xiao Ding mengirimkan kekuatan isap yang sangat besar. Dalam sekejap mata, dia menyerap semua kabut hitam yang mengalir ke tubuhnya. Melihat kabut hitam diserap oleh Xiao Ding, Lin Chen tidak terlalu memperhatikan. Aku tidak tahu apa kabut hitam itu, tapi kabut itu sangat agresif bahkan monster level rendah level 5 pun mati karenanya. Namun, tampaknya setelah Xiao Ding menyerap kabut hitam, hal itu tidak berdampak keseluruhan pada Lin Chen. Namun, tepat ketika Lin Chen merasa lega dan ingin berkonsentrasi menangani mang roh raksasa, tiba-tiba dalam pikirannya, Xiao Ding tiba-tiba menyemburkan aliran kabut hitam yang sangat murni, sehitam tinta. Kabut hitam ini sangat lembut, begitu kaya hingga hampir bisa meneteskan air. Setelah disemprotkan oleh Xiao Ding, dengan cepat mengalir ke dantian Lin Chen dan benar-benar menetap di dalamnya. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen berubah drastis. Apa-apaan ini? Wajah Lin Chen sedikit muram. Dantian adalah tempat paling penting bagi seorang pejuang. Pada saat ini, kabut hitam ini menyerbu ke dalam dantian. Jika mengambil kesempatan untuk menghancurkan dantian Lin Chen, dampaknya akan sangat buruk. Lin Chen dengan cepat menutup matanya dan melihat ke dalam. Kemudian dia melihat bahwa di dalam dantiannya, kabut hitam yang begitu kaya hingga hampir cair melayang di tengah dantiannya. Energi sebenarnya dalam dantiannya seolah-olah dia tidak merasakan kabut hitam ini dan benar-benar menjadi buta. Perhatikan itu.
Kabut hitam ini tidak menyerang dantian Lin Chen, juga tidak melakukan sesuatu yang istimewa, hanya menetap di dantian Lin Chen, sepertinya tidak berdampak pada Lin Chen. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Kabut hitam ini sangat misterius, diserap oleh Xiaoding, dan setelah dimurnikan, tampaknya agresivitasnya telah hilang. Tapi karena itu tidak berdampak padanya, Lin Chen mengalihkan perhatiannya dan fokus pada raksasa Ling Mang tidak jauh dari sana. Prioritas utama adalah menemukan cara untuk menghadapi Mang Roh raksasa ini, jika tidak, meskipun kabut hitam di dantiannya tidak berpengaruh padanya, Mang Roh raksasa ini sudah cukup untuk membunuhnya. Hanya saja Mang Roh raksasa adalah monster tingkat 5 teratas. Lin Chen menggunakan seluruh kekuatan pedangnya untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Tidak mudah untuk membunuh Mang Roh raksasa. Ho ho. Tidak jauh dari sana, mata seukuran lentera roh raksasa Mang menatap Lin Chen dengan marah. Lin Chen menyerang dengan pedangnya dan membuat lubang berdarah di kepalanya. Meskipun tidak terluka parah, itu masih mengejutkan raksasa itu. Semangat Mang marah pada Lin Chen. Huhu. Roh raksasa itu tiba-tiba mengangkat ekor raksasanya, dan ekor raksasa yang panjangnya puluhan kaki itu menyapu ke arah Lin Chen dengan ganas. Melihat adegan ini, ekspresi Lin Chen tiba-tiba berubah sedikit. Setelah pertarungan terus-menerus sebelumnya, Lin Chen terluka parah saat ini. Jika dia terpaksa menahan pukulan Juling Mang lagi, dia mungkin akan memperdalam lukanya. Lin Chen ingin menghindari pukulan Juling Mang, tetapi ekor raksasa Juling Mang begitu besar sehingga area yang disapunya sepenuhnya menutupi batas yang bisa dihindari Lin Chen. Karena kita tidak bisa menghindarinya, kita harus berjuang keras. Bunuh. Lin Chen mengertakkan giginya sedikit dan meraung. Dia mengangkat tinggi pedang besi dingin di tangannya, dan beberapa kekuatan pedang di tubuhnya mengalir dengan gila-gilaan, menutupi pedang besi dingin dan menuju ke arah roh raksasa. Potong ekor raksasa yang ceroboh. Roar. Merasakan kekuatan pedang besihan, ekspresi roh raksasa Mang menjadi semakin marah. Luka di kepalanya disebabkan oleh serangan Lin Chen dengan gerakan ini. Ledakan. Saat berikutnya, pedang besi dingin Lin Chen bertabrakan dengan ekor raksasa Juling Mang, dan terdengar suara seperti ledakan. Segera setelah itu, Anda dapat melihat wajah Lin Chen, dia menjadi pucat dalam sekejap, membuka mulutnya dan memuntahkan darah dari mulut ke mulut, dan tubuhnya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus, terbang kembali. Ah! Puff! Tubuh Lin Chen menghantam tanah dengan keras, dan dampak besar menyebabkan wajahnya berubah lagi, dan dia membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah lagi. Lin Chen. Tidak jauh dari sana, Ao Xin, yang telah memaksa keluar kabut hitam yang mengalir ke tubuhnya dan telah pulih dari luka-lukanya, membuka matanya dan melihat Lin Chen terbaring di tanah, membuka mulutnya untuk memuntahkan darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Lin Chen membalikkan tangannya, mengeluarkan pil penyembuh, membuka mulutnya dan menelannya, segera dia melirik Ao Xin dan mengangguk sedikit dengan wajah pucat. Ambil Chen Feng, ayo bersiap untuk lari. Melihat ini, Ao Xin menekan lukanya dan segera berdiri dan berkata dengan mendesak. Dari 4 orang yang awalnya keluar, kecuali Lin Chen yang masih memiliki kekuatan bertarung, Ao Xin dan Chen Feng sama-sama terluka parah. Namun, setelah masa pemulihan, Ao Xin sudah banyak pulih dari luka-lukanya, sedangkan Chen Feng masih tidak sadarkan diri saat ini. Adapun Yang Yifan, dia dibunuh oleh Juling Mang belum lama ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ao Xin, Lin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Mang roh raksasa ini adalah monster tingkat atas tingkat 5. Ketika mereka berempat mengejar Lin Chen sebelumnya, mereka berempat berada di puncaknya, namun meski begitu, mereka masih ditangkap oleh Mang roh raksasa, tapi salah satu dari mereka tewas dan 3 lainnya luka-luka. Terlebih lagi, kini ketiganya terluka dan kekuatan mereka sangat berkurang. Aum. Di sisi lain, setelah Mang roh raksasa menjatuhkan Lin Chen dengan satu pukulan, ekspresi kegembiraan muncul di matanya, seolah-olah ia sangat membenci Lin Chen. Tampaknya kekuatan Lin Chen sangat berkurang pada saat ini dan dia bukan tandingannya. Roh raksasa itu tiba-tiba melompat, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Lin Chen dengan keras. Lari. Melihat situasi ini, ekspresi Ao Xin berubah drastis dan dia meraung. Lin Chen sudah terluka parah, jika dia masih menahan pukulan Juling Mang, bahkan jika dia selamat, tingkat kultivasinya akan sangat berkurang. Ekspresi Lin Chen juga berubah, dan dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia menggunakan teknik pemurnian tubuh perunggu dan menyerang Ling Mang raksasa dengan kekuatan tinju seberat 33.000 kg, bahkan tidak mampu menembus pertahanan Ling Mang raksasa. Semua serangan kekuatan pedang dilepaskan, tapi mereka hanya menerobos pertahanan roh Mang raksasa dan melukainya, tapi gagal melukai atau membunuh roh Mang raksasa secara serius. Menghadapi pukulan ini, Lin Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kilatan tekad melintas di mata Lin Chen. Setelah kembali ke sekte, dia harus berlatih seni bela diri tingkat rendah yang misterius.
Jika tidak, dia tidak akan berdaya seperti sekarang ketika menghadapi monster dan prajurit yang tingkat budidayanya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Tidak ada perlawanan yang tersisa. Tanpa membiarkan Lin Chen berpikir terlalu banyak, mulut berdarah roh raksasa itu sudah muncul di kepala Lin Chen. Tiba-tiba, bau amis yang menjijikkan menusuk hidungku, membuatku mual. Keluar dari sini. Kilatan kemarahan melintas di wajah Lin Chen, dia meraung marah, mengulurkan tinjunya, dan hendak menyerang kepala raksasa Ling Mang yang akan jatuh. Di sisi lain, wajah Ao Xin menegang saat melihat ini. Sekarang Lin Chen terluka parah dan kekuatannya telah berkurang banyak, tetapi Ju Lingmang tidak banyak terpengaruh sama sekali. Lin Chen menggunakan teknik latihan tubuh untuk menahan pukulan Ju Lingmang, tetapi dia mungkin tidak dapat menahan jatuhnya kepala Ju Lingmang. Tapi itu akan mengejutkannya. Garis antara hidup dan mati. Tepat ketika Ao Xin cemas dan Lin Chen mengulurkan tinjunya, tiba-tiba, raungan marah datang dari langit. Binatang, hentikan. Kemudian mereka melihat seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah marah. Dia membalikkan tangannya, mengeluarkan pedang berlapis kaca, dan menikam kepala Lingmang raksasa itu tanpa ragu-ragu. Itu adalah tetua ketujuh dari sekte dalam sekte Tianji. Serangan tetua ketujuh tampak biasa saja, tetapi saat dia mengayunkan pedangnya, seluruh auranya tiba-tiba berubah, dan aura yang ganas dan mematikan langsung mengelilingi roh raksasa itu. Seolah merasakan krisis yang dibawa oleh orang di atasnya, roh Mang raksasa hendak jatuh, menggigit kepala Lin Chen dan berhenti sebentar. Tapi segera, kepalanya berakselerasi dan menggigit Lin Chen dengan keras. Seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia membunuh Lin Chen. Bab 136, Pembunuhan yang Kuat. Mang roh raksasa ini jelas memiliki kecerdasan spiritual tingkat tinggi dan membenci cedera Lin Chen sebelumnya, oleh karena itu, ia mengabaikan serangan tetua ketujuh dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Lin Chen. Huff. Melihat Ju Lingmang mengabaikan serangan di kepalanya dan malah mempercepat kecepatannya untuk membunuh Lin Chen, tetua ketujuh tidak bisa membantu tetapi menggelapkan wajahnya dan mendengus dingin. Segera, dia melihat seluruh tubuhnya ganas. Momentum di tanah meningkat, dan aliran besar energi sejati naik ke langit, menutupi pedangnya yang berkaca-kaca. Dengan tambahan energi sejati ini, pedang mengkilap itu tiba-tiba berakselerasi dan melesat ke atas kepala Lin Chen dengan kecepatan lebih cepat daripada jatuhnya kepala Ju Lingmang, menghalangi serangan Ju Lingmang. Dong dong dong. Saat pedang kaca dari tetua ketujuh muncul di atas kepala Lin Chen, mulut berdarah roh raksasa Mang menggigit keras pedang kacanya, membuat serangkaian suara tumpul dan panjang. Jika pedang mengkilap tetua ketujuh tidak memblokir serangan Ju Lingmang tepat waktu, maka pukulan terakhir pada saat ini pasti akan menggigit tubuh Lin Chen. Kekuatan gigitan penuh Ju Lingmang dapat dibayangkan. Begitu Lin Chen diserang jika dia menggigit itu, bahkan jika dia tidak mati, dia masih tidak jauh dari kematian. Pergi dan lihat bagaimana aku memberi pelajaran pada binatang ini. Setelah memblokir serangan roh raksasa Mang, ekspresi tetua ketujuh sedikit melunak, tetapi ekspresinya masih suram. Tujuh tetua secara alami tahu tentang misi yang dikirim oleh sekte untuk menjelajahi kedalaman pegunungan Molian. Dan Lin Chen, Ao Xin, Chen Feng dan Yang Yifan berpartisipasi dalam misi ini, jadi bagaimana mungkin sekte tersebut tidak mengetahuinya? Ketika dia melihat Lin Chen dan Ao Xin, dia mengerti mengapa mereka ada di sini. Namun total ada 4 orang yang mengambil alih tugas ini, yaitu Lin Chen, Ao Xin, Yang Yifan dan Chen Feng. Namun saat ini, selain Lin Chen yang masih memiliki kekuatan untuk bertarung, Ao Xin terluka parah, Chen Feng yang jatuh ke tanah tak jauh dari situ, tidak sadarkan diri dan sekarat. Adapun Yang Yifan, dia bahkan tidak melihat siapapun, dan dia tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin tetua ketujuh tidak marah? Jika dia tidak tiba tepat waktu, saya khawatir Lin Chen, Ao Xin dan Chen Feng semuanya akan mati di tangan roh raksasa ini. Terima kasih, tetua. Mendengar ini, Lin Chen menghela napas pelan. Dia mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan menarik tinjunya yang terulur. Kemudian dia melangkah keras dan menggerakkan tubuhnya ratusan meter dalam sekejap, memperlebar jarak antara dia dan roh raksasa. Ketika tetua ketujuh muncul, kekuatan jiwa Lin Chen yang telah menutupinya menemukannya. Tetua ketujuh mengenakan seragam Tao dari tetua dalam sekte Tianji. Sangat mudah untuk membedakannya. Ditambah dengan aura kuat di tubuhnya, dia setinggi dengan budidayanya di puncak alam Dao sejati, Lin Chen secara alami tidak lagi harus bertarung langsung dengan Ju Lingmang. Tidak jauh dari, Wajah Ao Xin sedikit melembut dan dia tidak lagi gugup. Mang roh raksasa ini adalah monster tingkat kelima tingkat atas dan sangat kuat, tetapi tetua ketujuh juga berada di puncak alam Dao sejati. Dalam hal budidaya, dia bahkan lebih kuat daripada Mang roh raksasa. Jika dia ingin menghadapi roh raksasa ini, tidak perlu banyak usaha. Dengan kata lain, Lin Chen dan yang lainnya diselamatkan.
Aosin mengangguk sedikit ke arah Lin Chen, lalu dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Chen Feng dalam sekejap mata. Dia membalikkan tangannya, mengambil pil, dan memberi makan Chen Feng untuk menelannya. Segera setelah itu, energi sebenarnya dalam tubuh Aosin melonjak, mengendalikan sebagian darinya, dan memasuki tubuh Chen Feng. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, dan tangan kecil yang semula diletakkan di bahu Chen Feng untuk mengangkut Qi tiba-tiba ditarik seolah-olah dia tersengat listrik. Kabut hitam menyerbu terlalu dalam. Wajah Aosin berubah jelek. Sebelumnya, Chen Feng terluka setelah pukulan dari Ju Lingmang. Pada saat Chen Feng dan Ju Lingmang bertarung, kabut hitam dari tubuh Ju Lingmang mengalir ke tubuh Chen Feng. Namun, dia terkena ini pada saat itu. Setelah dengan satu pukulan, Chen Feng mengalami koma, jadi dia tidak tahu bahwa kabut hitam mengalir ke tubuhnya. Sudah lama sejak kabut hitam masuk ke tubuh Chen Feng. Pendudukan yang begitu lama menyebabkan kabut hitam ini hampir mengakar di tubuh Chen Feng. Dengan energi sejati Aosin, tidak mungkin dia bisa mengeluarkan kabut hitam ini dari tubuhnya. Mendengar kata-kata Aosin, Lin Chen mengerutkan kening. Kabut hitam itu terlalu agresif. Bahkan Lin Chen tidak berani menyentuhnya dengan mudah. Dia mampu menahan invasi kabut hitam sepenuhnya karena bantuan Xiao Ding. Dan jika kabut hitam di tubuh Chen Feng tidak segera dikeluarkan dari tubuhnya, bahkan jika dia bisa pulih dari luka-lukanya, dia akan terbunuh oleh kabut hitam di tubuhnya. Mari kita bicara setelah kita kembali ke sekte. Mungkin para tetua dapat menemukan jalan, bisik Lin Chen. Setelah melirik Chen Feng, yang masih pingsan, dia menoleh dan menatap tetua ketujuh yang sedang menghadapi Ju Lingmang. Roh raksasa Mang awalnya ingin membunuh Lin Chen terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan tetua ketujuh dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tetua ketujuh akan tiba-tiba menyerang dan memblokir serangannya. Dia tidak bisa tidak terlihat gila dan menatap sesepuh ketujuh dengan mata dingin dan marah. Adapun tetua ketujuh, wajahnya ketakutan dan marah, dan ada kabut hitam samar di lengannya. Mau berhubungan seks denganku? Keluar! Teriak tetua ketujuh, dan sejumlah besar energi sejati tiba-tiba keluar dari dantiannya. Dalam sekejap mata, kabut hitam yang mengalir ke tangan dan lengannya terselubung, dan kemudian, semudah menghancurkan segalanya. Kabut hitam memaksa tangannya terulur. Kabut hitam ini terpaksa keluar ke udara, dan segera berubah menjadi bintik hitam, menghilang tanpa bekas. Melihat ini, Lin Chen dan Aosin mau tidak mau menunjukkan ekspresi kekaguman di wajah mereka. Kabut hitam itu begitu agresif sehingga dapat dengan mudah membunuh bahkan monster level rendah level kelima, namun meski begitu, tetua ketujuh masih mampu memaksanya keluar dari tubuh dengan mudah. Yang lebih penting adalah tetua ketujuh mengusir kabut hitam yang menyerang lengannya dengan begitu mudah, jadi tidak terlalu sulit untuk mengeluarkan kabut hitam dari tubuh Chen Feng. Mengaum. Hampir segera setelah tetua ketujuh memaksa kabut hitam keluar dari lengannya, roh raksasa itu meraung dengan marah, menjentikkan ekor raksasanya, dan menyapu ke arah tetua ketujuh. Mencari kematian. Melihat ini, penatua ketujuh mendengus dingin. Pedang kaca berkilau di tangannya melintasi setengah bulan di udara, dan kemudian mendorong ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang 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 bang. Serangkaian suara tumpul terdengar, dan pedang kaca tetua ketujuh menusuk beberapa kali berturut-turut dalam sekejap mata. Setiap kali, itu mengenai raksasa itu secara langsung. Pada raksasa besar itu ekor. Ho ho ho. Di bawah serangan terus-menerus dari tujuh tetua, raksasa Ling Mang tiba-tiba mengeluarkan serangkaian jeritan dan raungan. Ada beberapa lubang darah di ekor raksasanya, dan setiap lubang darah hampir menutupi tubuhnya. Tubuh tertusuk. Tetua ketujuh baru saja menghitung pedangnya dan melukai parah roh raksasa itu. Setelah diserang seperti ini oleh tetua ketujuh, mata Ling Mang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan. Mang roh raksasa adalah monster tingkat 5 tingkat atas dan sangat kuat sehingga bahkan orang kuat di tahap tengah alam Dao sejati akan kesulitan untuk membunuhnya. Namun, budidaya tetua ketujuh mencapai puncak alam Dao sejati, dan sebagai tetua sekte dalam sekte Tianji, salah satu dari 5 sekte besar di wilayah Yan'an, kekuatannya juga berada di tingkat teratas di antara para pejuang. Tingkat yang sama. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana roh raksasa ini bisa menjadi lawannya? Aum. Roh raksasa Mang terus berteriak dan mengerang kesakitan. Beberapa lubang darah di ekor Mang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan kehilangan banyak darah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tujuh tetua tidak membunuhnya, akibatnya tingkat budidayanya juga akan sangat berkurang, sehingga sulit mencapai kesuksesan. Ketakutan di matanya semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, roh raksasa itu berbalik, dan tubuh besarnya tiba-tiba bergegas kembali, mencoba melarikan diri. Huff, kamu melukai muridku dari sekte Tianji dan ingin melarikan diri, biarkan aku hidup. Setelah melihat ini, tetua ketujuh mendengus.
Energi sebenarnya melonjak di tubuhnya, dan seluruh orang menghilang di udara dalam sekejap, dan kemudian muncul kembali, sudah muncul tepat di depan Julingmang, hanya menghalangi kemajuan Julingmang. Giant Spirit Mang adalah monster level 5 teratas. Sebagian besar monster ini tinggal jauh di dalam pegunungan teratai hitam. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Dan jauh di dalam pegunungan teratai hitam, level 5, ada terlalu banyak monster level 6, dan bahkan mereka yang kuat di alam Dao sejati tidak akan berani pergi ke sana dengan mudah. Oleh karena itu, sangat sulit bagi seorang pejuang untuk membunuh monster tingkat 5 atau 6 tingkat atas. Monster tingkat 5 dan tingkat 6 penuh dengan harta karun, dan ramuan dalam mereka adalah bahan yang sangat baik untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi. Bagi banyak ramuan tingkat tinggi, bahan pemurnian menentukan tingkat monster apa yang harus mereka miliki. Ramuan batin binatang. Selain itu, sisik pada mang roh raksasa ini juga merupakan bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan senjata dan baju besi. Sekarang kita telah bertemu dengan mang roh raksasa ini, bagaimana mungkin tetua ketujuh melewatkannya? Melihat tetua ketujuh menghalangi jalannya, mata Julingmang tiba-tiba menunjukkan sedikit keganasan. Dia jelas tahu bahwa akan sulit untuk bersikap baik hari ini, dan jika dia ingin pergi, dia harus membunuh manusia tua di depannya. Aum. Ia meraung, mengangkat kepalanya yang besar, dan menggigit keras tetua ketujuh. Sikat. Namun, Julingmang lebih cepat dan tetua ketujuh bahkan lebih cepat sebelum kepala pembuatnya jatuh, pedang kaca tetua ketujuh telah menembus kepalanya. Puff. Sama seperti memotong sayuran, pedang kaca tetua ketujuh dengan mudah memotong kepala Julingmang menjadi dua. Terluka parah oleh pukulan seperti itu, Julingmang mengeluarkan raungan yang tidak jelas. Kemudian, tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, bergerak-gerak terus-menerus, namun belum mati. Melihat hal ini, tetua ketujuh mendengus dingin, dan mengayunkan pedang kaca ke depan di tangannya. Tiba-tiba, energi pedang keluar dari pedang kaca tersebut, menyerang tubuh Julingmang. Heh. Energi pedang dengan mudah menembus pertahanan roh raksasa itu dan memotong tubuhnya menjadi dua bagian dengan satu serangan pedang. Setelah melakukan ini, tetua ketujuh menoleh dan menatap Lin Chen, Ao Xin dan Chen Feng. Dia melintas dan muncul di depan Lin Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Terima kasih, tetua. Terima kasih, tetua, karena telah menyelamatkan hidupmu. Lin Chen dan Ao Xin dengan cepat mengucapkan terima kasih. Tetua ketujuh melambaikan tangannya sedikit, dan setelah memindai Lin Chen dan Ao Xin, matanya tertuju pada Chen Feng. Dengan mata telanjang saja, seseorang dapat dengan jelas melihat kabut hitam melonjak di sekitar tubuh Chen Feng, seolah-olah dia kesurupan. Apa kabut hitam ini? Melihat ini, tetua ketujuh mengerutkan kening. Pertama kali dia bertarung melawan raksasa Lingmang, dia juga diserang oleh kabut hitam. Namun, tetua ketujuh memiliki kultivasi tingkat lanjut dan kekuatan yang kuat. Memaksa kabut hitam kabut keluar dari tubuh. Lin Chen dan Ao Xin menggelengkan kepala, dan Ao Xin berkata, kembali ke para tetua, kita tidak tahu apa itu kabut hitam, tapi roh mang raksasa ini awalnya hanyalah monster tingkat rendah tingkat kelima. Setelah itu memasuki lembah kabut hitam, dalam waktu singkat hanya dalam waktu 10 hari, dia maju menjadi monster tingkat 5 tingkat atas. Apa? Tetua ketujuh terkejut.